Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helviana Asuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor, Program Studi Manajemen dengan NPM 0211220013, kelas 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi lintas budaya. Esensi komunikasi manusia. Komunikasi adalah proses dinamik simbol dan bagian dari sebuah sistem besar seperti setting, lokasi, acara, dan jumlah yang terlibat. Komunikasi juga meningkatkan pembuatan, pengertian atau rujukan, pelakunya sebagai refleksi diri. Komunikasi selalu mempunyai konsekuensi dan kompleks. Selanjutnya, alasan mempelajari komunikasi lintas budaya menurut Litvin 1977. Yang pertama, dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Yang kedua, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda. Yang ketiga, setiap individu atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Yang keempat, pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lainnya. Yang kelima, perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku. Yang kelima, perbedaan-perbedaan budaya menandakan kebutuhan akan penerimaan dalam komunikasi, namun perbedaan-perbedaan tersebut secara arbitrer tidaklah menyusahkan ataupun memudahkan. Selanjutnya, pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang pertama, sebagai pertukaran informasi antar negara atau wilayah. Yang kedua, mempererat hubungan kerjasama antar negara atau wilayah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan suatu negara atau wilayah. Pengertian budaya, sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri menurut Lehman, Hinstreet, dan Barty. Sistem sharing atau simbol-simbol kepercayaan sikap norma-norma untuk berperilaku menurut Bovey and Thiel. Komponen budaya, setiap elemen terdiri oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai baik atau buruk, diterima atau ditolak, norma-norma tertulis atau tidak tertulis, simbol-simbol bahasa dan pengetahuan. Komponen budaya mencangkup bahasa, kepercayaan atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan budaya, yaitu ada 3 tingkatan budaya. Yang pertama, formal, informal, teknis. Dari formal itu sendiri tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan hal itu bersifat formal atau resmi. Yang kedua, informal. Budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, atau digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasan mengapa hal itu dilakukan. Teknis. Bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat penjelasan logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Di sini ada 6 nilai-nilai sosial. Yang pertama, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak, komunikasi dan konteks budaya, bahasa tubuh dan perilaku sosial, dan yang terakhir perilaku etis dan perbedaan budaya perusahaan. Meningkatkan sensitivitas antar budaya, yaitu di sini ada 2, mengatasi etnosentrisme dan stereotip. Yang kedua, mengenali variasi budaya. Di dalam mengatasi etnosentrisme dan stereotip, yaitu ada 2. Etnosentrisme adalah kecenderungan dan menilai semua kelompok lain menurut standar perilaku dan kebiasaan menurut kelompoknya sendiri. Tips untuk menghindari etnosentris yaitu hindari membuat asumsi, hindari menghakimi, akui adanya perbedaan. Sedangkan stereotip adalah memberikan atribut yang digeneralisasikan pada seorang individu
dasar keanggotaannya pada suatu kelompok tertentu. Mengenali variasi budaya, yaitu ada 4. Perbedaan budaya mengarah pada kesalahan komunikasi. Yang kedua, perilaku orang lain sesuai dengan cara perlakukan orang lain dengan cara yang mereka ingin diperlakukan. Ketiga, perbedaan budaya kontekstual. Yang keempat, perbedaan hukum dan etika. Dan yang terakhir, memperbaiki keterampilan berkomunikasi antar budaya. Yang pertama, mempelajari budaya dan bahasa-bahasa lain, seperti bahasa-bahasa daerah lain atau negara lain. Menghargai preferensi gaya. Menggunakan interpreter penerjemah dan peranti lunak penerjemah. Membantu orang lain beradaptasi, mendengarkan dengan sesama, dan yang terakhir menulis berbicara dengan jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.